Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Om Jody masih ingat nggak waktu awal-awal pandemi orang-orang nggak keluar, jalanan sepi, nggak ada kendaraan, itu langit Jakarta tuh warnanya bagus banget ya, biru banget gitu ya. Bahkan Gunung Gede katanya kelihatan dari Jakarta. Katanya ya, terlepas dari apakah itu kekuatan lensa atau enggak. Tapi ternyata memang apapun yang manusia lakukan di atas muka bumi ini itu benar-benar berdampak. Kita bisa membuatnya lebih baik ataupun yang kayak sekarang ini, bencana alam di mana-mana sih kalau Nitya rasa itu bukan salahnya intensitas hujan, bukan salahnya, tapi ya salah kita. Karena kita yang ada di muka bumi ini. Nah, Nitya ingin mengajak, ingin membicarakan sebenarnya kenyataan sekarang ini. Kenyataan pahit yang tidak lagi bisa kita anggap sepele. Karena kalau tidak tinggal di bumi ya kita mau tinggal di mana lagi. Meskipun Jeff Bezos sudah mencoba untuk keluar dari atmosfer bumi. Tapi let's say apa yang bisa kita lakukan di sini. Nitya ingin mengundang. Ada dua orang yang ingin Nitya ajak untuk berbincang. Sudah ada Pak Dasrul Caniago, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, bergabung bersama kita lewat online. Terima kasih Pak Dasrul sudah gabung ya Pak ya. Sehat ya Pak. Kembali. Nitya juga mau mengundang Mas Dwi Sawung, Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan dari Walhi. Udah datang, ini dia. Mas Sawung, terima kasih sudah berjalan dan mengurangi potensi untuk berpolusi kita tanpa kendaraan, pasti itu harapannya ya. Tapi kayak gini, Nitya punya data yang menyedihkan sebenarnya. Per September 2021 data dari BNPB Pak Dasrul, bencana alam yang terjadi di Indonesia selama 2021 sampai September kemarin ya. Ini angkanya benar-benar membuat miris. Banjir ada 788 kasus. Ada 485 kejadian puting beliung, 357 tanah longsor. Ini angkanya masih terus berlanjut, termasuk juga korban terdampak ini jutaan, luka-luka juga ribuan, dan meninggal dunia hingga dinyatakan masih hilang. Kalau ini bukan lagi warning untuk kita semua, saya nggak tahu ini apa. Nitya mulai dari Pak Dasrul dulu deh. Bagaimana Kementerian KLHK melihat hal ini sebagai pihak yang Nitya harapkan dan Nitya bayangkan sebenarnya punya skema yang jauh lebih maju daripada kita semua? Pak Dasrul. Ya, salah satunya tentu pemerintah sudah membuat peraturan baru, Bu Nitya. Mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, kemudian ada turunan-turunannya termasuk PP Nomor 22 Tahun 2021. Nah, di dalam PP dan undang-undang ini itu konsepnya berbeda ya. Kalau sebelumnya itu dibangun dulu baru perizinan-perizinan sebelumnya. Kalau sekarang itu di depan ya, di depan persetujuan yang sangat detail. Nah, ini diharapkan dengan peraturan yang baru ini kita bisa jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke, bisa jauh lebih baik, tapi tetap pembangunan diutamakan di atas ini ya, di atas bagaimana menjaga lingkungan kita ya, sebelum Nitya menyerempet ke sana. Mas Sawung, Anda melihat ini gimana? Cukup nggak sih kalau undang-undang yang baru, it's a good thing. Tapi cukup nggak dengan kondisi sekarang? Haruskah kita masih lebih berlari lebih cepat lagi? Kalau kita lihat sih belum cukup ya, karena memang ada hal-hal di undang-undang yang baru, misalnya ada beberapa proyek yang didahulukan sebenarnya dibandingkan soal-soal lingkungan ya. Ada yang misalnya dikecualikan gitu ya. Kalau dia jadi strategis nasional, boleh melanggar apapun gitu ya. Dan penetapan strategisnya kan kalau sekarang agak turun ya, jadi agak di levelnya bukan level eselon bisa menetapkan menetapkan itu proyeknya strategis gitu ya. Dan kita ada beberapa yang kita pertanyakan kenapa ini dijadikan strategis, dan dia bisa melanggar hutan, bisa melanggar kawasan yang dilindungi begitu. Jadi tapinya masih banyak ya? Iya, ada tapinya banyak ya. Anda melihat ini sebagai ya hanya di atas kertas aja atau gimana, Mas Sawung? Ya di atas kertas seperti itu ya. Kita kan lihat di lapangannya nanti jadinya seperti apa begitu ya. Kayak yang terjadi sekarang kan sebenarnya hasil dari pengabaian dari beberapa tahun ke belakang ya. Jadi terjadi longsor, banjir, terus kemudian banjirnya juga ada yang di Kalimantan Barat misalnya, banjirnya itu kan udah sekarang minggu ketiga ya, udah minggu ketiga nggak surut-surut gitu ya. Itu kan akibat dari
pengabaian soal lingkungan di sana ya. Jadi dia penebangan hutan, kemudian diganti tanamannya dengan tanaman sejenis monokultur. Kemudian ketika banjir ya sudah jadinya seperti itulah gitu. Apalagi sekarang kan perubahan iklim ya, curah hujannya jadi lebih tinggi begitu. Pak Dasrul, komentar Anda, Walhi menganggap bahwa ya itu hanya di atas kertas Pak, kurang, kita belum maksimal, larinya harus lebih cepat lagi. Ya, sesuatu itu kan memang harus tertulis. Kalau tidak ada tertulis, bagaimana pemerintahan yang di ujung atau di jadi harus ada payung hukumnya ya Pak ya? Dari tingkat apa melaksanakannya, itu harus ditulis. Nah, bedanya dengan peraturan sebelumnya, peraturan yang Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya ini sangat detail ya, terutama masalah lingkungan yang kami bertanggung jawab di situ. Bicara tanggung jawab, Nitya ingin kita bersama-sama melihat ini adalah cuplikan dari cuitan Bu Siti Nurbaya, Menteri LHK, yang kemudian menjadi atau menuai reaksi pro dan kontra yang luar biasa, tidak hanya di media sosial tapi juga seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan besar-besaran, saya kutip, pembangunan besar-besaran era Presiden Joko Widodo tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Reaksi Anda pertama kali, Mas Sawung, ketika membaca ini? Cukup kaget sih ya baca itu ya, kenapa banyak yang mengira ini di-hack ya. Mungkin akunnya salah Nurbaya. Typo atau apa, salah narasi atau apa gitu. Ternyata kan memang benar gitu ya. Itu nggak ada bantahan terhadap tulisan itu salah ketik atau apa gitu ya. Kaget juga gitu ya. Walaupun Anda sudah membaca keseluruhan konteksnya. Sudah baca konteksnya, bahkan ya? konteks dia bicara di mana gitu ya. Di tempatnya di mana gitu. Sudah baca itu juga. Tetap tidak mengubah pikiran Anda bahwa ini sesuatu yang kaget juga ya. tidak dikatakan. Ininya di paradigma dia jadi seperti itu begitu ya. Padahal kan sebenarnya bisa sejalan gitu ya. Kita harus mendahulukan lingkungan karena percuma juga kita bangun tapi nggak mengabaikan lingkungan. Nanti kalau terjadi banjir, longsor, itu kan percuma, apa yang kita bangun itu percuma, hilang aja begitu saja begitu. Pak Dasrul, komentar Anda? Ya, dalam membangun itu kan ada 3 pilar. Ada ekonomi, ada sosial, dan ada lingkungan. Ketiga-tiganya harus saling mendukung. Ya, jadi ekonomi itu bisa tumbuh jika lingkungannya baik, kemudian ekonomi itu juga bisa tumbuh jika lingkungan sosial baik. Lingkungan sosial itu bisa baik juga lingkungannya juga baik. Jadi semuanya harus seimbang. Tidak bisa satu mematikan yang lain atau sebaliknya. Jadi maksud Anda niat dari cuitan itu hanya untuk menyeimbangkan gitu Pak Dasrul? Semuanya harus seimbang. Ya, jadi nggak bisa satu berhenti, ya yang lain juga akan berhenti. Karena manusia itu kan juga bertumbuh dalam kehidupannya. Manusia terus bertambah, lingkungannya juga harus diperbaiki, sosialnya juga tidak boleh berhenti, ekonominya harus tumbuh. Oke, tapi kan banyak juga pakar yang menyebut bahwa kita mengenal kok konsep ekonomi hijau itu, gitu kan? Iya, yang kemudian bisa switch subjek dan objeknya itu akhirnya tidak lagi menomorduakan lingkungan, tapi kemudian ekonomi tetap bisa berjalan. Tapi ditahan dulu, Mas Sawung, Pak Dasrul, kita masih akan bahas lagi sesaat lagi usai jeda. Kita harus mengendalikan sumber pencemaran primernya, yaitu jadi nggak harus mengurangi kendaraan ya Pak ya?